Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh. Bahkan, ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Kisah teladan Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah SAW. Ada banyak hal yang bisa diteladani dari kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zubair bin Awam. Sebagai Muslim, tentu membaca kisahnya adalah hal yang penting. Berikut adalah kisah lengkapnya. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat yang sangat baik sehingga memiliki banyak sahabat. Semuanya sangat menghormati dan menghargai Rasulullah. Bahkan kisah persahabatan mereka banyak diceritakan. Salah satu kisah yang sangat menarik adalah Zubair bin Awam. Nama Zubair mungkin tidak terkenal layaknya sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau bahkan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, Zubair juga memiliki sifat yang sangat mulia dan pantas menjadi teladan bagi umat manusia. Zubair terlahir dengan nama Abu Abdullah Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi. Selain sebagai sahabat, Zubair juga memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, sehingga merupakan keponakan dari Khadijah. Adapun ibu Zubair bin Awam adalah Safiyah bin Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Zubair memiliki dua saudara laki-laki, yaitu Abdul Ka'bah dan Sa'id. Saat Zubair masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama sang ibu. Oleh karena itu, Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh. Bahkan, ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Saat berusia 15 tahun, Zubair memeluk agama Islam di Mekah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu tentu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy. Mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Hingga suatu hari, salah seorang paman dari Zubair marah besar setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menggulung Zubair dengan tikar, kemudian membakarnya. Selain itu, sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi, Zubair tidak goyah. Ia tetap yakin pada keputusannya untuk masuk Islam. Zubair bin Awam mengucapkan dengan tegas bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam. Selain itu, dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu, Zubair menjadi salah satu ahli syurga. Jumlah sahabat Nabi yang menjadi ahli syura saat itu adalah 6 orang. Hal itu pun menjadi bukti atau pengakuan akan keilmuan dan kematangannya. Saat terjadi penganiayaan kepada Rasulullah SAW maupun pada para sahabat oleh kaum Quraisy makin intens, Zubair menyarankan untuk pindah ke Abyssinia. Kemudian, dengan demikian, mereka dapat hidup dengan aman dan terlindungi di bawah asuhan raja yang adil, yaitu Negus. Zubair termasuk dalam salah satu dari 15 orang pertama yang memutuskan untuk hijrah ke Abyssinia pada tahun 615 Masehi. Sayangnya, kehadiran seorang pria Abyssinia untuk melawan Raja Negus demi merebut tahta kerajaan. Hal tersebut sempat membuat kaum muslim takut. Untungnya raja menang. Setelah mendengar mengenai kondisi Mekah yang sudah aman, Zubair beserta rombongan memutuskan untuk kembali. Mereka berada di kampung halamannya, yaitu Mekah,
pada tahun 619 Masehi. Akan tetapi, ternyata kabar tersebut adalah kabar palsu hingga akhirnya mereka memasuki kota secara sembunyi-sembunyi. Rombongan Zubair tinggal di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Ia pun menjadi banyak belajar tentang perintah, larangan, serta prinsip kehidupan dalam Islam. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Zubair pun memilih ikut dan diberikan sebidang tanah untuk membangun rumah. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad SAW dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Adapun beberapa kisah dari Zubair yang dapat dijadikan teladan bagi kita semua. Yang pertama, setia memeluk agama Islam. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang memeluk agama Islam. Bahkan sampai membuat pamannya marah besar hingga berniat untuk membakarnya. Akan tetapi, keyakinan Zubair tidak goyah. Ia tetap setia pada pilihannya. Yang kedua, menghunuskan pedang pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurah dan Ibnu Al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak bahwa Nabi Muhammad SAW telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW segera menemui Zubair bin Awam. "Wahai Zubair, ada apa?" tanya Rasulullah SAW. "Saya baru saja mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi kembali. Zubair kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah demi Allah." Saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah, sehingga masih banyak mendapatkan protes. Yang ketiga, membawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Pada saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah, Ethiopia, juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil menggunakan balon. Pada saat itu, beliau sama sekali tidak dapat berenang. Pada akhirnya, karena keberaniannya tersebut, rombongan mendapatkan kabar bahagia, yaitu kemenangan Raja Najasyi. Hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. Yang keempat, memecah kekuatan Malik bin Auf Zubair. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran sosok Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Hawazah dalam perang tersebut, yaitu Malik bin Auf. Oleh karena itu, secara perlahan kekuatan para muslim menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya, mereka dapat mengalahkan para pasukan Malik bin Auf. Yang kelima, setia dalam militer. Zubair bin Awam ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Uhud, hingga pembebasan Mekah. Pada saat itu, perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas. Dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hajj, ayat 39, dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena mereka telah dianiaya. Akan tetapi, izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh untuk dilakukan. Berikut ini terdapat perintah tentang perang. Larangan membunuh orang lain yang sedang beribadah.
Ahmad meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh para biarawan yang ada di biara-biara bahkan saat mereka sedang beribadah. Artinya, mereka memiliki hak untuk menentukan keyakinan. Yang kedua, larangan membunuh anak kecil, perempuan maupun orang tua yang tidak berdaya. Dalam hadis riwayat Abu Daud menjelaskan, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan membunuh anak kecil, perempuan, serta orang tua yang tidak berdaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang berbuat baik dan jauh dari kemaslahatan. Yang ketiga, larangan untuk menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hal tersebut dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Artinya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai dengan orang-orang yang senang berbuat kerusakan. Yang keempat, jangan membunuh selain prajurit perang. Saat terjadi perang, yang boleh menjadi sasaran hanyalah prajurit musuh. Orang-orang selain prajurit perang tidak boleh untuk dibunuh, baik itu anak-anak, wanita, orang tua, bahkan tokoh agama sekalipun. Selain memiliki sifat pemberani, Zubair bin Awam juga sukses dalam berdagang hingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan beliau lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah, seperti 11 rumah berukuran besar di Madinah, 2 di Basrah, 1 di Kufah dan Mesir, serta padang belantara. Meskipun demikian, Zubair tidak pernah sombong, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi yang rajin sedekah dan dermawan. Ka'ab mengatakan bahwa beliau memiliki 1000 macam kekayaan. Namun, beliau justru membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin tanpa menyimpan untuk dirinya. Sikap dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya jika membaginya, bersedekah. Oleh karena itu, Zubair tidak pernah merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Wafatnya Zubair. Zubair wafat di usia 66 tahun atau 67 tahun, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat terjadinya Perang Jamal, beliau dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jurmus. Saat itu, Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Perang Jamal berawal dari perselisihan para sahabat tentang hukuman bagi para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orang-orang pun turut mengadu domba hingga perselisihan tersebut semakin panas. Zubair dan Tolhah berbeda pendapat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kedua sahabat Nabi tersebut memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Basrah di Irak. Keduanya ingin menuntut penegakan hukum kepada para pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib pun berteriak kepada Tolhah setelah melihat Aisyah radhiyallahu berada di tengah medan perang. Beliau bertanya, apakah tujuan kedatangan Tolhah untuk menyerang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sementara istrinya sendiri berada di dalam rumah dengan aman. Mendengar teriakan tersebut, Tolhah menjadi terperanjat dan berlari ke medan perang. Akan tetapi, sebuah anak panah lebih dulu mengenai urat kakinya. Setelah beberapa waktu mengalami perdarahan, Tolhah pun wafat. Ali bin Abi Thalib kemudian mengingatkan kepada Zubair untuk tidak memerangi orang lain. Ali meminta Zubair untuk mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya sadar akan perbuatannya. Zubair berjanji tidak memerangi orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya. Setelah meninggalkan medan perang, perjalanan hidup Zubair mencapai titik akhir. Kabar wafatnya menjadi duka yang sangat mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Beliau bahkan mengatakan bahwa nerakalah bagi orang yang telah membunuh putra dari Safiyah ini. Nabi Muhammad SAW menganggap Zubair sebagai salah satu sahabat terbaiknya. Beliau pernah bersabda bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, dan Zubair akan masuk ke dalam surga.
Semoga kisah dari Zubair bin Awam ini bisa menjadi pembelajaran bagi umat muslim lainnya.